Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan yang kelima pada mata kuliah sistem operasi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai haki perangkat lunak. Haki sendiri merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right. Haki sendiri yaitu berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Untuk pertama kalinya, haki ada di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg mempunyai hak monopoli terhadap pertemuan mereka. Haki berikut berkembang di Inggris pada tahun 1500-an, sedangkan di Amerika pada tahun 1791 dan di Prancis pada tahun 1883, dan haki sendiri sudah mendunia hingga sekarang. Untuk perangkat lunak bebas sendiri mempunyai pengertian yaitu perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan serta menyalin dan mendistribusikan baik dimodifikasi ataupun tidak secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak. Kebebasan 0, yang pertama adalah kebebasan 0. Kebebasan ini menjalankan program untuk tujuan apa saja. Selanjutnya adalah kebebasan 1, yaitu kebebasan yang mempelajari program itu bekerja. Akses pada program merupakan prasyaratnya. Untuk kebebasan 2, yaitu kebebasan menyebarluaskan hasil salinan programnya. Dan kebebasan yang ketiga adalah kebebasan meningkatkan kinerja program dan mengambil keuntungan atas perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak ini bebas yang komersil maksudnya. Ada beberapa macam untuk haki. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu melindungi karya. Kemudian untuk yang kedua ada hak paten. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Kalau untuk hak paten ini melindungi ide. Kemudian ada merek dagang atau trademark. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Rahasia dagang atau trade secret. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua adalah service mark, desain industri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Untuk yang selanjutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan selanjutnya adalah indikasi geografis. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sekarang kita akan masuk ke lisensi perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copyright. Paten perangkat lunak sangat merugikan industri perangkat lunak itu sendiri. Paten hanya berlaku di sebuah negara. Jika ingin paten berlaku di negara lain, maka perlu didaftarkan terlebih dahulu. Perangkat lunak berpemilik atau property.
Perangkat lunak yang tidak bebas atau semi bebas artinya adalah seseorang dilarang atau harus meminta izin terlebih dahulu atau dikenai pembatasan dalam penggunaannya. Perangkat lunak komersil dikembangkan kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Pada intinya, perangkat lunak berpemilik yang berkomersil. Selanjutnya adalah perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas ini lebih baik daripada perangkat lunak berpemilik, tetapi tidak bisa digunakan pada sistem operasi yang bebas. Selanjutnya adalah public domain, di mana perangkat lunak tak berhak cipta atau sudah melewati waktu kadaluarsa hak ciptanya. Selanjutnya adalah freeware. Di sini yaitu mengizinkan redistribusi tetapi bukan modifikasi. Untuk yang shareware yaitu mengizinkan redistribusi, pemakaiannya diminta untuk membayar lisensi. Dan untuk selanjutnya adalah GNU atau General Public License, yaitu memberikan hak untuk modifikasi tetapi dengan lisensi yang sama. Selanjutnya adalah sumber terbuka atau open source, yaitu membuka kode program perangkat lunak dan tidak selalu gratis untuk yang sumber terbuka ini. Yang selanjutnya adalah copyleft, yaitu bebas, redistribusi harus bebas pula. Ada beberapa lisensi copyleft, yang pertama yaitu GNU, Apache, FreeBSD, OpenLDAP, dan lain-lain. Untuk model bisnis open source, yang pertama ada support atau seller, penjualan media branding, pelatihan jasa konsultasi, pengembangan custom dan dukungan maintain. Kemudian yang kedua ada loss leader, open source gratis digunakan sebagai pengganti perangkat lunak komersil. Model bisnis open source yaitu ada widget frosting, menjual perangkat keras plus driver untuk program open source. Selanjutnya ada accessorizing yaitu penerbitan buku panduan. Yang ketiga adalah service enabler, perangkat lunak open source digunakan untuk menghasilkan uang. Selanjutnya ada brand licensing yaitu penghasilan dari nama dagang. Kemudian ada sell it free it yaitu pertama komersial lalu diubah ke open source. Selanjutnya ada software franchising yaitu kombinasi brand licensing dan support dari seller. Ada beberapa tantangan pada Haki. Yang pertama adalah perangkat keras rahasia. Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Untuk yang kedua ada pustaka tidak bebas, artinya apa? Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkat bagi pengembang perangkat lunak bebasnya. Paten perangkat lunak. Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari 20 tahun. Dan yang terakhir adalah dokumentasi tidak bebas. Sekian dulu untuk pertemuan kelima ini mengenai Haki. Jika ada pertanyaan silahkan ketikkan pada topik tanya jawab yang ada pada bagian forum nanti. Ketikkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Jika memang sudah ada pada PPT-nya, tolong jangan ditanyakan lagi ya. Untuk selanjutnya, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.